Halo teman-teman, balik lagi di 3T, Ting, Teng, Talks. Masih bersama aku Thalia yang akan nemenin ngobrol santai kita tapi penuh insight teman-teman. Teman-teman tahu nggak nih kalau WCC menetapkan Jogja sebagai kota batik pada tanggal 18 Oktober tahun 2014. Nah, ini berkat adanya lembaga riset batik. Namanya BBSPJIKB, wah panjang ya, atau gampangnya kita sebut dengan Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta. Nah, kita mau bincang-bincang soal batik teman-teman, tapi Thalia nggak sendiri karena di sini sudah ada teman Thalia, teman nih ya, namanya Bapak Joni Afrizon. Halo Bapak. Halo, selamat pagi Thalia. Selamat pagi Bapak. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ya Pak ya. Ini kalau boleh dijelasin dulu Bapak jabatannya sebagai apa Pak? Ya, terima kasih Mbak Thalia ya. Saya terima kasih nih orang cantik undang saya. Kebetulan saya ini Kepala Balai Besar Kerajinan Batik Yogyakarta. Kami ini adalah salah satu unit dari Kementerian Perindustrian yang berada di Yogyakarta. Oke, fokus ke batik dan kerajinan gitu ya Pak ya? Ya benar, fokus ke kerajinan dan batik. Iya, sebelum kita bincang lebih panjang ya Pak, boleh dijelasin dulu sebenarnya tugas dari Balai Besar Kerajinan dan Batik Yogyakarta ini apa aja sih Pak? Iya, kita dari Balai Besar Kerajinan dan Batik itu memiliki beberapa tugas. Yang pertama sekali yaitu saya sampaikan dulu bahwa Balai Besar ini berada di bawah Kementerian Perindustrian dan salah satu eselon 2 yang berada di Yogyakarta, dan juga kita dari Balai Batik itu yaitu untuk melakukan melaksanakan standarisasi, kemudian uji, kemudian juga sertifikasi yang kita lakukan untuk meningkatkan daya saing industri, terutama tentu kalau kerajinan batik diutamakan kepada industri kecil dan menengah. Itu. Oke, tugasnya sangat jelas ya teman-teman semuanya ya. Ini kan bukan cuma menciptakan karya yang indah aja, gitu ya, tapi dari segi kualifikasinya juga diperhatikan gitu ya. Betul, betul. Nah itu untuk menciptakan kualifikasi sendiri ya Pak ya, untuk mendapatkan itu syaratnya apa aja? Ya, jadi memang kita tentu batik ini menjadi ikon di Indonesia, terutama di Jogja ini kan sumber batik ini ya. Untuk meningkatkan kualitas batik tentu SDM yang penting kita utamakan, kompetensi daripada SDM itu sendiri. Yang kedua tentu kita sudah menginginkan bagaimana pembatik-pembatik ini bisa mampu menularkan kepada anak muda bahwa batik ini harus dikerjakan juga oleh anak muda. Sekarang anak muda sudah enggan untuk membatik. Ini SDM inilah yang perlu kita tingkatkan sehingga akan muncul nanti keinginan daripada kita semua masyarakat terutama untuk meningkatkan ekonomi juga ikut membatik. Oke, berarti ini juga menyasar para Gen Z gitu ya Pak ya? Benar sekali. Apa taktik yang dilakukan untuk menyasar para Gen Z nih Pak? Ya, inilah yang penting bagi kita bahwa Gen Z ini kan memiliki model yang berbeda. Kita membawa mereka dengan ideal mereka bahwa membatik itu bukan dipaksakan. Kapan saja skill kompetensi kepada mereka ini mereka akan bisa melakukan kapan saja. Ini kita anggap seni. Mereka akan melakukan dengan seni ini, happy mereka untuk melakukan pembatik. Oke, berarti kan kadang ada yang bilang, oh batik tuh kuno, jadul gitu ya Pak. Itu harus ditepis gitu ya Pak ya? Ya, jadi batik itu sebenarnya adalah seni ya. Dan batik itu sendiri kalau kita paham sebenarnya nilainya tak terhingga, harganya nggak terhingga. Makanya kita membeli seni di situ. Nah, sehingga batik inilah yang harus kita budayakan kepada seluruhnya. Di mana batik ini kita meningkatkan kompetensi daripada pembatik, kita memiliki sertifikat kompetensi bagi pembatik yang dianggap kompeten di bidangnya. Nah, sertifikat ini dikeluarkan oleh BNSP. Dan inilah menandai bahwa batik ini dikerjakan oleh orang-orang yang punya skill kompetensi yang bagus gitu. Nah, terus bagaimana batik ini supaya membudaya kepada kita semua? Sekarang ini kan banyak yang
orang mengatakan batik, tapi pada dasarnya itu bukan batik. Contoh, printing. Printing adalah motif batik yang dicetak di kain. Jadi ini yang sekarang kita bedakan, sehingga teman-teman yang pakai batik itu ada 3. Yang pertama, tulis. Yang kedua, cap. Yang ketiga, tulis dan cap. Oke, gabungan ya. Digabungkan. Nah, ini yang perlu kita sama-sama budayakan, karena inilah budaya daripada nenek moyang kita. Oke, jadi teman-teman di rumah harus tahu ada beberapa jenis batik ya. Kalau yang di printing itu cuman motifnya aja gitu ya. Motifnya saja, tapi itu bukan batik. Oke, itu bukan termasuk batik gitu ya. Hanya gambarnya batik gitu. Betul. Oke. Ini kan batik kita sudah diakui UNESCO ya Pak ya, sudah dari lama sekali gitu ya Pak. Nih tantangan industri yang lagi dirasakan oleh batik-batik di Indonesia ini apa nih Pak? Kita ini tantangan itu pertama itu adalah memang SDM ya. Kurangnya kemampuan SDM kita yang pertama untuk mendesain batik model baru. Yang kedua pewarnaan. Ini yang paling utama, karena yang senior-senior di pembatik dulu itu dia tidak memodifikasi warna alam, sehingga warna itu warna sintetis yang banyak dimunculkan. Sementara kita sudah mengarah kepada industri hijau. Nah, ini kan juga menjadi perhatian kita. Terus yang ketiga, efisiensi, sehingga harga itu tidak bisa dapat dijangkau oleh semua kalangan. Karena tidak efisiensinya, baik itu dalam penggunaan bahan baku, penggunaan bahan penolong dan sebagainya. Nah, yang ketiga, pembatik itu sendiri, SDM pembatik itu sendiri tidak ada lagi, sudah berkurangnya. Sehingga di Jogja ini kan bergeser mereka ke daerah yang agak jauh dari Jogja. Nah, inilah tantangan bahwa bagaimana kita untuk mengajak generasi muda ini ya coba menjadi bagaimana mengembangkan jadi pengusaha batik atau mengembangkan ibu-ibu yang di rumah tidak bekerja sebagai pembatik. Gitu. Jadi masyarakat juga diajak turut serta untuk mengembangkan batik sendiri gitu ya Pak ya. Betul. Walaupun ada tantangannya, ini kita juga harus support teman-teman ya, apalagi kita sebagai generasi muda, sebagai penerus harus mau membudayakan batik sendiri. Betul. Gitu ya. Sesimpel apa sih Pak ide dari Bapak nih? Simpel kita pakai baju batik kah atau gimana kah untuk mengembangkan sendiri? Ya, jadi nih kalau Mbak Talisa ini kan bisa memasarkan lewat media. Iya, online. Iya kan? Gitu. Lewat media online dan sebagainya. Nah, anak muda tuh lebih produktif di sana. Terus apa yang menjadi permasalahan di pembatik? Mereka nggak punya pasar yang luas. Dia tidak terbiasa dengan teknologi. Mereka sudah tua-tua. Inilah ajang bagi anak muda untuk menjadi pengusaha baru di bidang batik. Nah, ini kan kesempatan juga bagi anak-anak muda supaya menumbuhkan batik. Kemudian cintailah produk dalam negeri kita. Cintailah produk-produk Indonesia. Karena batik itu produk asli Indonesia, dan kita juga sudah menstandarkannya bahwa batik Indonesia itu dengan label Batik Mar, Batik Indonesia. Kita sudah sertifikasi melalui balai besar kami, sudah bisa dilakukan sertifikasi sehingga batik itu nanti nggak perlu takut lagi diambil oleh negara lain, asal kita sama-sama berniat mendaftarkan, mensertifikat batik Indonesia itu dengan Batik Mar Indonesia. Oke, jadi sudah harus didaftarkan gitu ya Pak ya? Iya, betul. Oke, ini di daerah-daerah lain gitu ya Pak, kan itu sudah ada batik tuh Pak. Betul. Nah, itu harus bagaimana Pak dalam mengelolanya sendiri itu? Ya, kan batik ini dulu identik dengan Pulau Jawa. Iya, betul sekali. Tapi sekarang batik itu sudah nasional, dimanapun semuanya butuh batik. Tapi ada kreasi baru yang kita munculkan di daerah-daerah tertentu, bagian timur, Sumatera dan sebagainya. Mereka kita kembangkan dengan warna alam. Karena di sana masih banyaknya hutan yang bisa dikembangkan untuk warna alam. Terus kita juga latih ibu-ibu yang tidak bekerja di rumah, mereka kita ajarkan membatik, kita latih, SDM-nya kita siapkan. Ini tentu
kolaborasinya dengan pemerintahan daerah, kabupaten, bupati, wali kota, dan gubernur di setempat. Ini kalau kita gotong royong sama-sama ya mungkin semuanya bisa. Iya, benar sekali. Semua akan bisa gitu ya Pak? Bisa. Berarti di Indonesia sendiri semuanya sudah ada batiknya gitu ya Pak ya? Sudah ada. Jadi semua daerah itu punya ciri khas motif tertentu sesuai dengan budaya di daerah masing-masing. Jadi mungkin saja di daerah tertentu, seperti saya contohkan, saya dari Sumatera Barat, batiknya itu gambar rumah adat. Jadi ini ya, oh ini batik Sumatera Barat. Orang tahu. Terus kalau kita lihat lagi batik-batik di daerah lain, mereka punya ciri khas gitu sendiri. Ya. Nah ini juga yang kita kembangkan. Anak-anak muda mungkin akan lebih bisa untuk bisa melihat potensi-potensi seperti ini. Gitu. Oke, ini kalau kita ngomongin batik itu kan ada yang pakem juga gitu ya Pak ya. Nah itu untuk saat-saat ini apakah pada gencar berinovasi tapi mungkin ada yang kebablasan atau gimana gitu Pak? Ya kalau batik ini kan bagi kami ya, asal etika budayanya masih positif, ya kita silakan aja berinovasi di sana. Karena ini kan seni ya, seni silakan aja berinovasi. Tapi tentu kita karena masyarakat timur ya, Indonesianya budayanya sangat bagus, ya jangan sampai kita mendesain-desain di yang kurang pas lah. Ini ya, anak muda silakan berkreasi, tapi tentu dengan gaya yang sesuai dan tidak melanggar norma dan agama gitu. Oke, berarti dikasih kebebasan nih langsung oleh balai batiknya sendiri ya, boleh tapi asal tahu normanya, gitu ya Pak ya. Betul. Oke, kalau untuk batik sendiri gitu ya Pak, kita mau gunakan suatu desain batik itu apakah ada hak ciptanya atau larangan-larangan tertentunya atau bebas? Nah ya, bagi hak cipta yang sudah didaftarkan, tentu ini sudah harus ada royalti yang harus mereka bayar. Tentu ini harus kita hargai. Ini harus kita hargai. Tapi kalau yang ini belum terdaftar dan sebagainya, dan ini silakan saja. Atau kreasi baru yang kita daftarkan terus setelah terdaftar sebagai hak paten, ya ini harus kita hargai. Jangan asal-asalan aja kita memakainya, membuatnya, memproduksinya, bagaimana orangnya. Ini belajar kita di Indonesia harus mulai belajar kita menghargai karya-karya seperti itu. Betul sekali, gak boleh asal jiplak gitu oh, ya jangan, Pak ya. Jangan. Oke, lebih baik bikin inovasi baru gitu ya Pak ya, dari motif-motif batik gitu ya. Betul. Oke, ini kalau kita bahas soal UMKM gitu ya Pak, banyak sekali UMKM yang motif dasarnya adalah batik, entah canting, ya tulis atau segala macamnya gitu ya Pak ya. Itu misalkan Pak ada UMKM, oh saya tuh bisa bikin batik tapi saya nggak tahu tahap-tahapannya harus gimana mempromosikannya atau apanya. Apakah dari Balai Batik dan Kerajinan sendiri akan mensupport gitu Pak? Ya, jadi kita dari Balai Batik, kita juga punya konsultan, pelatihan, desain, kemudian pemasaran. Ada beberapa pelatihan yang semuanya itu juga kita ada dari Balai Batik. Terus juga kita kewirausahaan, bagaimana kita menjadi wirausaha, mental apa yang harus kita miliki, gitu kan. Terus juga bagaimana kita mendesain. Kita punya workshop juga di Balai Kerajinan Batik. Jadi kita ini punya instruktur, punya pengajar, dan juga punya workshop, juga mengeluarkan sertifikasi untuk tenaga pembatik, dan juga pengujian terhadap batik, dan juga pengujian yang lain ada di Balai Batik. Jadi para industri kecil kalau ada masalah silakan ke Balai Batik, Balai Kerajinan dan Batik untuk mencari solusi yang baik dalam rangka menjadi wirausaha baru, menciptakan ekonomi yang lebih mapan. Oke, berarti kalau teman-teman punya skill, belum tahu arahnya harus gimana, cara promosinya, desainnya bisa langsung diajarin gitu ya Pak ya. Itu cara daftarnya gimana Pak? Gampang apa susah nih? Wah, paling gampang di kita juga sebenarnya punya di IG bisa dilihat, di FB juga dilihat, kemudian juga TikTok juga bisa. Pokoknya media-media juga kita bisa, dan juga bisa ditelepon ke kita layanan kita, dan juga bisa langsung datang ke sana, langsung datang ke Balai Besar Kerajinan Batik. Di sana juga kita akan melakukan mau langsung pelatihan, mau lihat-lihat, mau
apa yang mau dilakukan silakan, kita nih terbuka gitu ya, Pak, ya? Dan sangat senang sekali kalau banyak yang mau belajar di bidang itu gitu. Siap kita semua. Segampang itu ya Pak ya, tinggal daftarin aja gitu ya Pak. Tujuan kita yang pertama, kenapa itu harus kita gampangkan, karena tujuan kita itu meningkatkan ekonomi kerakyatan. Yang kedua, menciptakan peluang kerja bagi masyarakat. Yang ketiga, tentu akan berdampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakatnya. Kemudian juga akibatnya nanti masalah sosial akan tertekan dengan sendirinya. Jadi kami dari pemerintahan, terutama dari Kementerian Perindustrian, tujuannya itu meningkatkan daya saing industri. Nah, tentu tidak saja pasar dalam negeri yang kita harap, ke depan tentu pasar luar negeri menjadi sasaran kita bagi industri kecil dan menengah. Masuk ke internasional. Iya, gitu harus, ya, harus. Wah, melangkah sampai sejauh sana sudah dipikirin gitu ya Pak ya? Iya, harus begitu. Oke, ini kalau bahas soal produk. Ya. Kalau makanan tuh kan apa skincare gitu kan ada BPOM dan segala macamnya gitu ya Pak. Untuk batik sendiri apakah sertifikasinya juga sampai sejauh itu? Ya, kita di batik itu ada juga sertifikasi halal. Oke, halal. Bukan cuma makanan ternyata. Bukan, jadi aneh kan? Mungkin teman-teman masih bertanya kok batik harus halal gitu ya. Jadi kok nggak dimakan gitu ya? Tapi gini, bahwa batik itu ada beberapa bahan baku yang bisa berasal tidak dari yang halal. Kemudian alat-alat yang digunakan bisa kuas dan sebagainya, mungkin saja digunakan dari bulu domba, bulu babi atau apa sebagainya. Nah, inilah yang kita lakukan, bahwa di Balai Batik juga sudah ada pengujian terhadap sertifikat halal. Kita juga sudah bisa mengeluarkan dengan BPJPH ya. Kita mendapatkan lisensi untuk mengeluarkan sertifikat halal. Jadi tidak perlu jauh-jauh. Kenapa harus halal? Karena kita ini kan harus bersih lah. Kalau kita bawa sholat nanti kan lebih nyaman dan lebih enak kan gitu ya. Tentrem gitu ya Pak. Tentrem kita jadi. Oke, sejauh itu sudah dipikirkan juga ya apa yang kita pakai ini bukan cuma yang dimakan aja gitu ya Pak ya. Oke, ini kalau kita ngomongin soal halal gitu ya Pak. Daftar sertifikasi ini kalau teman-teman UMKM tuh ngajuinnya gimana Pak? Nah, nanti kita ada bimbingan dari Balai Besar Kerajinan dan Batik sampai pelatihan, bimbingan, pengawasan sampai keluar sertifikatnya. Sampai keluar sertifikatnya. Jadi kita semuanya sudah ada konsultasinya nanti. Tinggal datang ke Balai Besar Kerajinan dan Batik, bisa lalui media sosialnya, bisa juga telepon ke Balai Batik. Oke, jadi didampingin dari awal prosesnya. Dari awal gitu proses ya. Kalau misalkan nih di bahannya gitu, ternyata masih ada kandungan yang kurang diperbolehkan, itu tahapannya dikembalikan atau kalau gitu ya besoknya jangan dipakai. Jangan dipakai bahan itu, terus ada kuasnya yang baik gitu sudah diperbarui, besoknya diulang uji lagi. Kan semuanya kan kita cek dari mulai awal sampai akhir. Bahan bakunya apa, kemudian penolongnya juga apa, peralatannya apa, kemudian sumbernya dari mana. Ini menjamin bahwa ini betul-betul halal. Gitu. Kan kami juga bertanggung jawab kalau sudah nyatakan halal. Iya, berarti nggak sembarangan dikeluarkan ya Pak sertifikasi halalnya. Ini juga kan akan bermanfaat bagi orang-orang yang muslim ya. Tentu dia akan nyaman dengan adanya sertifikat halal. Mereka tentu akan percaya, oh saya punya batik halal ya, dan mereka tidak was-was lagi, dan pasar juga akan meningkat dengan adanya sertifikat. Karena kepercayaan masyarakat juga ya Pak betul. ya. Oke, berarti dari sekian lama yang waktu sudah dijalani ya Pak ya, dari pengembangannya, dari SDM-nya sampai ke sertifikasinya, pasti ada tantangan yang lagi dialami nih Pak. Tantangan belakangan ini apa sih Pak lagi di dunia perbatikan dan kerajinan ini Pak? Ya, yang tantangan terberat itu adalah SDM sebenarnya. Balik lagi ke SDM. SDM, kalau tantangan terbesar itu SDM. Kalau SDM-nya itu bagus, kemudian kompeten, karena dunia luar itu kan sudah bertanya sama kita ya. Kalau Anda mengerjakan sesuatu, maka dia bertanya, siapa yang mengerjakan? Orang kompeten enggak di bidangnya? Oh enggak, orang kompeten berarti hasilnya kurang bagus, berarti tidak pas.
Nah, ini juga kita di batik juga kita sertifikasi pekerja batik itu sendiri dengan sertifikat kompetensi. Sehingga dengan SDM yang bagus, ini hasil-hasil yang akan diciptakan juga bagus. Oke, jadi SDM ini sangat amat jadi pokoknya gitu ya Pak ya, untuk pengembangan ini sendiri ya Pak ya. Nah kalau di daerah Jogja untuk UMKM batik sendiri yang sudah berkembang menurut Bapak dari tahun ke tahun ini meningkat atau berkurang Pak? Kalau di Jogja pada dasarnya meningkat. Nah, ini kan Jogja ini kan apanya nih arahnya batik ini. Jogja dan Solo itu akan arahnya batik bagi luar Jawa ya. Dan kami itu selalu melihat ke Jogja. Tapi kan pengembangan dari pengrajinnya ini yang berkurang. Pengrajin batik ini yang selalu berkurang. Karena peminatnya pembatik itu berkurang apa? Karena dia nggak melihat harapan. Wah kalau gini harganya murah. Ya, padahal ini kan pasarnya agak susah. Tinggal berinovasi saja dengan desain. Berinovasi saja bahwa desain ini dikerjakan oleh orang yang kompeten, kan gitu. Nah, kalau sudah begitu orang akan tertarik dan desain-desain baru yang akan menarik ini yang juga akan. Jadi peluang besar itu sangat tinggi untuk di batik. Oke, berarti kalau di Jogja sendiri sudah mulai berkembang makin sangat berkembang dan malahan kabupaten sekitar itu juga minta kami untuk pengembangan batik. Kemarin aja saya ketemu dengan Bupati Sleman yang baru, mereka bilang, Pak John, saya ini mau mengembangkan batik. Nah, ini kan sebuah yang bagus ya. Terus apalagi seluruh desa kalau mereka punya ke depan itu kan punya badan usaha milik desa nih. Nah, ini kalau kita kembangkan masyarakatnya sebagai pembatik, dan kita ini akan menjadi produksi batik yang luar biasa. Betul. Desain-desain yang bagus dan saya yakin peluang bagi anak muda ini ya, Thalia termasuk ini bisa memasarkan lewat media, mumpung ada di Jogja gitu kan. Betul. Mumpung ada di Jogja dan bisa saja memasarkan lewat media dengan desain-desain yang ini yang juga harus kita kembangkan sama-sama. Oke, jadi program apa sih Pak yang agar Balai Batik ini dekat sama masyarakat? Tadi kan lewat setiap daerah gitu ya, desa gitu ya Pak ya. Selain itu ada program apa lagi Pak? Ya, kami itu sekarang dalam rangka pengembangan batik juga melakukan sosialisasi terhadap masyarakat, pemerintahan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi. Dalam rangka bagaimana masyarakat aware terhadap batik. Terus yang kedua, pasar terbesar juga ada di pemerintahan kabupaten kota dan provinsi. Kalau semua pegawainya kita wajibkan pakai batik pada hari-hari tertentu, maka pasarnya akan meningkat. Oke, betul sekali. Terus siapa saja yang tamu sebagai masuk ke kabupaten kota atau provinsi, oleh-olehnya batik. Benar. Sehingga nanti ini akan terdorong naik dengan sendirinya. Nah, tapi kan kita lupa kadang-kadang yang oleh-oleh bukan batik kita kasih, jadi yang lain kadang plakat yang kadang-kadang kita buat di tempat lain. Ini bagaimana kita mengangkat ekonomi kerakyatan dengan cara kita sama-sama bergotong royong lah ya, baik kami dari Balai Besar Kerajinan Batik, Kementerian Perindustrian, itu juga pada pengusaha, asosiasi, pemerintah, kabupaten, kota, dan provinsi. Oke, ini cukup panjang sekali yang dijelaskan dan menurut aku ini daging banget ya, apalagi untuk teman-teman yang punya bisnis di bidang batik ya, yang ada di Jogja. Kalau mau lebih dikembangin lagi atau mungkin belum terdaftar sertifikasi halalnya gitu ya Pak, bisa langsung segera didaftarin. Belum tahu cara promosinya, belum tahu cara pengembangan bisnisnya, langsung datengin kantornya, geruduk. Digeruduk aja, tanyain langsung. Itu sangat terbuka ya Bapak ya. Betul. Nah, jadi terus juga ada tuh Batik Mar, Batik Indonesia. Itu sertifikasi juga terhadap batik asli batik Indonesia. Ini perlu karena ini kan supaya kita dilihat batik Indonesia itu punya label sekarang. Kita labelnya dikeluarkan oleh Balai Besar Kerajinan dan Batik. Sudah punya label cap khusus. Nah, gitu ya Pak ya. Wah, terima kasih banget sudah datang ke studio ini. Kasih kita ilmu juga gitu ya. Tentang para UMKM yang mau mengembangkan bisnis di berbatikan sampai dengan sertifikasinya juga sudah dijelaskan gitu ya. Jadi teman-teman kalau penasaran nih tadi seperti yang Bapak bilang bisa kunjungi Instagramnya. Namanya apa Pak? Balai Batik Kerajinan
BBKB. BBKB. Ya. Oke, langsung dikunjungin juga ada Facebooknya, TikToknya BBKB, gitu ya Pak ya. Teman-teman yang punya konsep-konsep tentang perbatikan gitu, mau diajarin cara ngebaginya juga langsung datengin aja gitu ya Pak ya. Sangat amat disupport. Nah gitu. Tapi sebelum berakhir ya Thalia mengucapkan terima kasih Bapak sudah datang. Sama-sama. Semoga besok bisa datang lagi ya Pak siap, bawa gebrakan baru lagi. Siap, kita sama-sama mengembangkan industri. Betul, batik di Indonesia, khususnya di Jogja ini. Oke, yang terakhir salam cantik. Salam cantik. Ini salam cantik, salamnya batik ini. Nih, orang Indonesia harus tahu nih. Harus tahu nih. Jadi ketemu kalau sama pembatik harus salam cantik. Salam cantik. Salam cantik buat teman-teman semuanya, Bapak. Ya, salam juga cantik. Kru-kru yang lainnya. Okay. Sampai jumpa di episode-episode lainnya karena kita akan terus ngulik hal-hal seru lainnya, tentunya nambah insight kita. Oke? Thalia pamit undur diri dan bye-bye.